Halo, selamat datang di channel aku, dimana kita mau bahas tentang kista Bartholin ya teman-teman. Aku ceritain kenapa jadi kemarin operasi, gejalanya seperti apa, sakit apa enggak, kenapa sih kakak jadi bisa kena. Itu pertanyaan yang paling banyak, karena aku tanpa keluhan dan tanpa ada gejala apa-apa gitu loh. Gak ada. Ketahuannya itu waktu aku cebok, loh kok aku merasa aneh di dinding vagina kita, khususnya sebelah kiri ya punya aku itu, kok rasa ada benjolan tapi kecil banget sampai 2 cm. Tapi kan namanya kita ya, pasti kan ngerasain ada yang beda ya. Nah itu ketawanya pagi hari. Sore hari aku langsung ke dokter Opjin untuk konsultasi. Ada apa ya? Periksa ke dokter langsung periksa dengan USG, karena aku waktu itu pakai spiral atau IUD ya teman-teman. Apakah gara-gara itu? Ternyata setelah di USG nggak kenapa-napa IUD aku. Vagina aku juga bagus kata dokter. Dokternya minta izin untuk membuka secara manual. Dibukalah sama dokter Opjin, ternyata aku ada kista Bartholin. Kaget dong. Masa iya? Aku gak ada gejala apa-apa, aku gak ada demam, aku gak ada keluhan apa-apa, cuma kaget aja pagi hari ada benjolan. Selama ini aku baik-baik aja, gitu kan. Aku lanjut diceritain dokter, atau dijelaskan dokter lah ya kan. Kista itu adalah benjolan. Bartholin itu adalah kelenjar di dinding rahim kita. Nah, jadi memang kebanyakan orang itu tanpa gejala teman-teman. Terus juga aku disuruh operasi. Aku kaget dong, disuruh operasi. Kenapa harus operasi dok? Ya kan, itu pertanyaan paling banyak. Berarti ini bahaya dong, kan dioperasi. Nah gitu pikiran aku kemarin tuh kayak gitu. Nggak bahaya, nggak urgent, tapi bisa membesar, membuat aktivitas kita terganggu. Duduk sakit, berdiri sakit, semua aktivitas kita terganggu. Jangan sampai seperti itu, jadi dibuang aja ya kan. Ini juga operasinya yang kecil. Jadi kemarin aku operasi apa? Itu operasi dengan namanya tindakan marsupialisasi. Itu disobek di kistanya, dibuang cairannya ya kan, terus dijahit lagi, ditutup. Habis ke dokter itu disarankan dokter secepatnya sebelum datang bulan, karena nanti luka habis operasi itu malah lambat kering ya kan, kena basah. Ya udah, daripada aku kenapa-napa lagi, aku takut juga. Besoknya aku ke dokter lewat IGD dulu teman-teman, bawa rujukan yang dikasih dokter. Setelah bawa, ya udah kita 1 malam dulu tidur di rumah sakit, persiapan operasi, puasa. Besok pagi jam 8 aku ditindak dengan tindakan marsupialisasi tadi. Terus sekitar 1 jam kayaknya aku operasi. Tibalah saatnya aku operasi. Oke, dengan bius spinal, sadar setengah badan ya. Tensi aku itu sangat tinggi, 150/100, karena gugup banget teman-teman di operasi. Bayangin di daerah vagina kita itu menakutkan ya kan. Tapi ternyata alhamdulillah berjalan dengan lancar. 1 jam operasi, aku balik lagi ke ruangan. Rawat inap itu sekitar 3 hari 2 malam. Oke, istirahat. Besoknya dokter datang melihat luka habis operasi, pos operasi itu ternyata bagus kok kata dokter ya kan. Besok mulai bisa pulang. Obatan aku juga dikasih betadine ya, betadine feminim itu dicuci 2 kali sehari ya kan, selama kita mandi. Aku takut banget pipis teman-teman, aku takut banget. Ini tadi foto-foto aku di ruang operasi. Takut ya wajar. Siapa sih yang nggak takut di ruang operasi? Terus siapa sih yang nggak takut dikasih suatu penyakit yang di daerah sana ya kan. Tapi ini teman-teman nggak berbahaya. Memang berulang kalau kita tidak menjaga atau tidak hygiene ya kan. Daerah yang sensitif banget ya. Aku juga disuruh dokter dengan air mengalir untuk cuci, jangan pakai sabun kewanita. Aku disarankan dokter beli
Softtek atau Pentiliner. Ini Pentiliner ya teman-teman. Kalau Softtek aku tuh lebih panjang, lebih tebal. Nah, kata dokter sih lebih aman ya kan. Ini sejam 2 jam langsung diganti, dicuci. Kalau berpergian jauh, misalnya aku jalan-jalan jauh ya kan, perlu berjam-jam ya pakai ini. Atau lagi di mall, berapa kali kita pipis, lebih baik pakai ini daripada pakai tisu ya kan. Ternyata banyak yang kena kista Bartholin dan nahan berbulan-bulan, bahkan sepupuku sendiri nahan berbulan-bulan sampai bener-bener bengkak, gak bisa jalan, baru dioperasi. Dan dia berulang, pertama kena operasi, 1 bulan kemudian kena lagi, operasi lagi, itu berulang. Mungkin infeksinya memang menyebar banyak ya, makanya harus dioperasi lagi. Aku nggak ngerti kan, aku nggak banyak tanya waktu itu ya. Alhamdulillah sekarang dia nggak pernah lagi, setelah 2 tahun nggak pernah kena lagi. Ya jadi di sini kita sebagai perempuan saling mengingatkan, berbagi pengalaman ya kan. Oh ya, biaya operasi itu kalau konsultasi standar ya teman-teman 150 sampai 200 itu OSG. Kalau di tempat aku obat-obatan yang agak mahal karena antibiotiknya dikasih yang paling bagus sama dokternya. Jadi obat-obatannya kemarin habis 350. Ya 600-an lah habis sama konsultasi. Terus biaya operasi di rumah sakit dan rawat inap selama 3 hari itu, kalau operasinya kemarin 3 juta ya teman-teman, kurang lebih lah. Rawat inapnya juga kelas 1 aja habisnya sekitar 1 jutaan, jadi 4 juta berapa bla 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 sama obat-obatan, nggak sampai 5 juta kok teman-teman, karena operasi kecil ya. Semangat yang terkena kista Bartholin. Dan intinya aku sudah melewati masa-masa operasi dan masa takut itu ya kan. Jadi kalau mau pertanyaan silahkan tanya, aku akan berbagi cerita. Oke, see you, dadah.